Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita iman, Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, ada kajian yang berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah tetaplah semangat dan istiqomah dalam beramal soleh, ya. Tetaplah semangat, ya, beramal dan istiqomah, ya, dalam beramal soleh. Jadi kita harus tetap semangat dan istiqomah dalam beramal soleh, ya. Nah, bicara masalah semangat dan istiqomah dalam beramal soleh, nah mungkin kita akan pahami dulu, ya, apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu kan berasal dari kata amal dan soleh. Amal itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara sengaja, itu amal. Sedangkan soleh adalah sesuatu hal, ya, kebaikan. Jadi kalau amal soleh adalah sesuatu hal atau perbuatan yang kita lakukan dengan sengaja yang mengandung kebaikan-kebaikan, baik kebaikan pada dirinya maupun kepada kebaikan pada orang lain. Gitu, ya. Jadi amal soleh adalah suatu perbuatan atau sikap yang dia lakukan secara sengaja yang mengandung kebaikan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, bagaimana supaya kita tetap semangat dan istiqomah dalam beramal soleh? Inilah ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pada kesempatan kajian online ini. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah jadikan Allah itu supaya kita semangat, ya, untuk beramal soleh dan istiqomah dalam beramal soleh. Jadikan Allah itu sebagai tambatan hati kita. Masya Allah, kalau Allah jadi tambatan hati, Masya Allah, ya. Jadi orientasi hidup kita itu adalah orientasi akhirat. Jadi orientasi hidup kita itu adalah bagaimana apa yang dilakukan di dunia itu orientasinya adalah akhirat. Karena ingin menambahkan semuanya kepada Allah, ingin diorientasikan adalah untuk menuju ridho Allah. Kalau Allah kita jadikan tambatan hati, kita bersemangat untuk beramal soleh. Karena satu amal yang satu lakukan amal soleh sudah kita selesaikan, kita melakukan amal soleh lainnya. Karena apa? Karena kita orientasi kita akhirat, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Jadi bukan berarti kita berorientasi dengan akhirat kita di dunia ini jadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak produktif. Salah. Justru sebaliknya, kalau kata-kata semangat itu kan berarti dia bergairah. Kalau kata-kata semangat itu kalau dijadikan Allah sebagai tambatan hatinya, menjadikan Allah sebagai tujuannya, dia ingin mencapai, ingin melakukan sesuatu apa yang disenangi, yang disukai oleh yang dicintainya. Yang kita cinta dari Allah, kita ingin sesuatu itu yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai. Jadikan Allah sebagai tambatan hati. Orientasi kita adalah akhirat, di depan dunia adalah tempat kita beramal soleh, tempat kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Karena apa? Sayang umur kita hanya kata Rasulullah 60-70. Kalau kita sia-siakan dengan amal-amal yang salah, ya, tapi kalau amal-amal soleh, tetap kita semangat, ya, istiqomah dalam beramal soleh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan adalah kita harus bersungguh-sungguh, ya, menjaga wajah dan bersungguh-sungguhlah kamu. Ya, kita kadang-kadang kalau urusan dunia bersungguh-sungguh, urusan pekerjaan kita sungguh-sungguh, dan waktu kita dengan pekerjaan kita, target pekerjaan kita, target jangka pendek, menengah atau jangka panjang kita lakukan cuma sungguh-sungguh. Tapi kenapa kalau urusan akhirat kita tidak sungguh-sungguh? Urusan ibadah kita merasa lalai dan lengah. Jadi itu harus diseimbangkan, bersungguh-sungguh. Jadi urusan dunia itu kita sungguh-sungguh untuk mencapai akhirat, apalagi urusan akhirat harus bersungguh-sungguh. Ibadah harus sungguh-sungguh. Ibadah harus melakukan hal-hal yang terbaik, ya. Bukan ibadah itu asal-asalan. Kalau ibadah itu hanya sekedar melepaskan kewajiban sholat, melepaskan kewajiban tapi nggak khusyuk, waktunya kadang-kadang dilalaikan, ya. Kemudian puasa dilakukan tetapi masih gibah, masih melakukan hal-hal yang tercela, ya. Masih banyak hal-hal yang kadang-kadang untuk urusan ibadah lalai atau tidak sungguh. Tapi ayo mari
taruh mindset kita. Akhirat kita harus sungguh-sungguh sebagaimana kita sungguh-sungguh dengan pekerjaan kita. Insya Allah urusan akhirat kalau kita sungguh-sungguh, urusan dunia kita nanti akan dicukupkan oleh Allah, urusan dunia kita akan dipenuhi oleh Allah SWT. Harus yakin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hindari maksiat. Nah ini harus hati-hati ya. Kalau kita semangat beramal soleh, hindari maksiat. Karena kalau maksiat itu bisa kita enggak dari ketaatan. Kalau kita bermaksiat, satu maksiat kita lakukan nanti akan melakukan maksiat berikutnya. Hati-hati. Ada satu maksiat cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, saya tadi gitu ya Allah, ampun ya Allah. Ini kalau berkaitan dengan orang lain kita maaf dengan orang lain. Kalau berkaitan dengan Allah kita segera istighfar. Ya hindari maksiat. Jadi maksiat itu jangan ditumpuk-tumpuk, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ini biasa kok dosa-dosa begini, orang juga begitu. Jangan. Kalau namanya maksiat itu jangan dikatakan biasa. Maksiat itu harus dihindari. Kalau dia katakan suatu biasa, itu akan menjadi suatu habit, nanti kebiasaan. Itu yang keempat. Ya, yang ketiga, itu yang pertama kali kita katakan jadikan Allah sebagai tambatan hati. Yang kedua kita harus bersungguh-sungguh, ya. Yang kemudian yang ketiga kita harus menghindari maksiat. Yang keempat kita harus terus menerus jadikan kebiasaan, harus habit, ya. Ada lingkungan, ya. Kita kalau jangan kita ya saya begini karena lingkungan saya memang jelek, nggak boleh begitu. Kita harus mulai dari diri kita. Bahkan kalau lingkungan kita tidak baik, kita yang merubah lingkungan. Ya saya begini memang ya semuanya orang begitu, ya saya juga begini, nggak begitu. Saya ada Allah, saya ada tuntunan Allah dan Rasul, saya punya Al-Quran, saya punya tuntunan dari Rasulullah. Saya akan melakukan kebaikan pada diri saya, keluarga saya, dan masyarakat saya. Jadi terus menerus. Jadi kalau kita beribadah jangan satu selesai udah nggak dikerjakan lagi. Tahajud satu hari, sebulan nggak tahajud, ya. Tapi terus menerus lah, ya. Allah itu suka amalan yang terus menerus walaupun sedikit, terus menerus berinfak amal subuhnya, terus menerus amal ma'ruf nahi mungkarnya, terus menerus dia melakukan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terus menerus. Jangan kita untuk hal-hal yang untuk dunia kita terus menerus kita lakukan, tidak ada bosan. Urusan akhirat harus terus menerus, karena itu kita tahu orientasi kita adalah Allah, ya. Dan yang terakhir harus juga kita hadapi ketika terus menerus, ya. Jangan sampai kita terlena dengan amal-amal kebaikan kita menganggap kita yang paling baik, kita menganggap kita yang paling soleh. Itu harus dianggap benar boleh. Jadi dalam pribadi yang tawadu, karena kita khawatir, ya, keadaan yang su'ul khatimah. Karena sesuatu itu, ya, dinilai, diukur hasilnya. Nah kita kepingin hasilnya ini ketika Allah memanggil kita itu husnul khatimah. Ketika Allah memanggil kita itu kita dalam ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memanggil kita dalam keadaan beramal saleh, itu selalu mintalah kepada Allah hidayah. Ya kalau Allah kita meminta doa terus kepada Allah hidayah, itu Allah akan menuntun kita. Apalagi kalau orientasi kita hanya pada Allah, ya segala kehidupan kita, segala aktivitas kita itu adalah orientasinya adalah untuk mencari ridha Allah. Yakinlah Allah akan menuntun kita, Allah akan menjaga kita. Tapi tetap berdoa, karena kita ini lemah, peluang-peluang berbuat salah selalu ada, termasuk saya. Tapi kita ada Allah, kita minta ya Allah istiqamahkan hamba dalam jalanmu ya Allah, istiqamah kami semuanya dalam ketaatan kepadamu ya Allah, istiqamah kami dalam melakukan hal-hal yang Engkau ridhoi. Jadi minta, ya, istiqamah. Nah itulah beberapa hal supaya kita semangat, ya, semangat dan istiqamah dalam beramal soleh. Yang jelas kita harus mulai dari diri kita mulai keluarga kita mulai lingkungan kita. Allah masih beri kesempatan buat kita beramal soleh di dunia ini sebelum masa kematian itu datang kepada kita. Ketika masa hidup ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat buat para penonton semua, dan terutama saya menasihati diri saya yang masih banyak kekurangan dan kegelapan. Kalau benar itu semata-mata kekurangan dari Allah. Kalau ada salah saya mohon maaf batin. Seperti yang adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.